Bahwa JIS ini memang dari awal perencanaan kami sudah mengacu kepada standar FIFA. Jadi gini, jadi PSSI dalam rilisnya menuliskan setidaknya sedikitnya itu ada 9 infrastruktur JIS yang masih, kalau saya sih bilangnya belum sempurna ya, karena JIS sebagai stadion itu kan udah, kalau kita melihat dari luar dan dalam udah hampir sempurna gitu. Ada 9, mungkin diantaranya bisa saya sebutkan area drop off team. Drop off team itu maksudnya area tim saat pemain turun, official turun tuh. Lalu ada lahan parkir yang tidak memadai. Lalu ada akses ke JIS, akses penonton ke JIS kabarnya cuma baru dibuka di pintu barat. Yang pintu timur belum dibuka gitu. Yang lainnya juga ada beberapa bangunan JIS yang kita tahu kemarin saat grand launching kan masih roboh. Betul. Dan belum diuji coba lagi kan, apalagi untuk pertandingan event internasional. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, perwakilan FIFA memastikan memang belum pernah ada inspeksi formal yang dilakukan terhadap Jakarta International Stadium atau JIS yang belakangan menjadi polemik jelang Piala Dunia U17 2023. Perwakilan FIFA kepada CNN Indonesia pada Senin kemarin memastikan belum pernah ada inspeksi resmi yang dilakukan otoritas sepak bola tertinggi di dunia itu terhadap JIS. FIFA tidak pernah melakukan inspeksi resmi terhadap JIS karena stadion yang berkapasitas lebih dari 80.000 tempat duduk itu tidak masuk daftar stadion yang diajukan PSSI untuk Piala Dunia U20 2023. Selama persiapan Piala Dunia U20, stadion JIS tidak diajukan sebagai arena pertandingan sehingga tidak ada inspeksi formal yang dilakukan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memastikan JIS akan diajukan kepada FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17 2023 dan keputusan akhir nantinya akan dibuat oleh FIFA. Sudah bisa, tetapi itu yang saya sampaikan ke Bapak Presiden, tentu FIFA akan meninjau ulang karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah, Kuda Menteri Jokowi dipastikan akan membongkar beberapa bagian stadion yang memakan anggaran sampai 5 triliun rupiah itu. Salah satunya adalah rumput di lapangan utama stadion yang kualitasnya dinilai sangat jelek. Tidak hanya itu, bagian lain yang juga bakal dibongkar adalah akses keluar masuk stadion yang selama ini hanya menggunakan 1 pintu saja. Dan ini dinilai sangat berbahaya dan mengancam keselamatan supporter dan para pemain di dalam stadion. Beberapa waktu yang lalu, anak buah Presiden Jokowi juga sudah melakukan inspeksi ke Jakarta International Stadium atau JIS yang dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Peninjauan ini menyusul adanya permintaan Jokowi untuk merenovasi stadion sepak bola yang diresmikan Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah pusat mengklaim sejumlah fasilitas dan infrastruktur JIS bermasalah dan harus segera dibenahi guna menyambut perhelatan Piala Dunia U17 akhir tahun ini. Di antaranya adalah rumput lapangan yang dianggap belum selesai sesuai dengan standar FIFA, akses keluar masuk stadion yang belum memadai, akses parkir kendaraan yang masih minim, dan pintu masuk pemain.
Sriwijaya, Jalak Harupat, Manahan, Sutomo, dan Wayan Dipta. Nah, hari ini kita melihat JIS, stadion kita yang sangat bagus ini, namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang, menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan di kondisi sekarang. Namun ada solusinya, kita akan ganti semua rumput tersebut. Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik Hendro Satrio turut menyentil soal perintah Jokowi yang akan merenovasi JIS. Seharusnya, kata Henry, masyarakat ataupun pendukung Anies Baswedan nggak perlu risau atau ribut soal renovasi stadion sepak bola yang berlokasi di Jakarta Utara tersebut. Ini kenapa pada berisik ya tentang JIS direvisi, direnovasi? Mikir dong, itu kecil. Menurut jubir Anies Baswedan, persoalan JIS terbilang sepele jika dibandingkan dengan upaya Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di sisi lain, politisi Partai Demokrat Suyoto mengakui Jakarta International Stadium atau JIS punya kekurangan karena waktu pembangunan yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Suyoto mengungkapkan Anies Baswedan membangun JIS hanya dalam waktu 3 tahun saja, sehingga pasti terdapat kekurangan di dalamnya, seperti yang dikatakan Ketua Jackmania Diki Sumarno. Seharusnya kekurangan tersebut diselesaikan tanpa harus berstatement yang memicu polemik, seperti yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, berdasarkan video yang diunggah Suyoto dalam akun Twitter pribadinya. Dalam video tersebut, Erick Thohir yakin FIFA akan langsung mencoret JIS jika datang hari ini melihat dari kondisinya. Pasalnya sejumlah ketentuan stadion yang dibangun Anies itu tidak sesuai dengan standar. Menteri BUMN itu pun mendorong perbaikan JIS agar sesuai dengan standar sehingga ketika diajukan bisa memenuhi standar FIFA. Untuk diketahui, JIS menjadi salah satu opsi untuk tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17 setelah Stadion GBK akan dipakai untuk konser Coldplay. Namun hal ini menimbulkan polemik karena JIS dianggap PSSI belum berstandar FIFA dan rencana renovasi menimbulkan banyak kecurigaan karena dikaitkan dengan politik. Loyalis Anies Baswedan Eko Widodo pun menunjukkan pernyataan resmi manajer Bureau Hapol for Indonesia Puspita Galih Resi tentang standar FIFA Jakarta International Stadium. Dalam keterangan Puspita yang diunggah oleh Eko Widodo, diketahui bahwa JIS yang dibangun oleh Anies punya standar FIFA sehingga layak digunakan untuk pagelaran Piala Dunia. Melansir dari video tersebut, Bureau Hapol Country Manager for Indonesia and Southeast Asia, Puspita Galih Resi menyebutkan bahwa JIS memang berstandar FIFA dari segi desain yang dibuat pihaknya. Namun kini lewat pernyataan resminya, Bureau Hapol yang dipasrahi terkait desain stadion proyek Anies itu menyebut pembangunan JIS tak sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Dikutip dari unggahan SIDEX Trade Time, pihak Jakarta Consultant Inyo atau JAKON meminta Bureau Hapol membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 sampai Maret 2019. Tapi dari tinjauan perusahaan terdapat sejumlah aspek yang tidak sesuai dengan panduan konsep orisinil Bureau Hapol. Konsultan desain dari Inggris Bureau Hapol pun menyatakan bahwa desain JIS tidak sesuai dengan panduannya. Masalah stadion yang selesai dibangun di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu menuai geger polemik wacana. Bahkan sekelompok mahasiswa juga menyoroti JIS bukan dari desainnya saja, melainkan dari sisi pembangunannya yang dinilai menggusur penduduk. Kelompok mahasiswa ini adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Ini dikatakan Ketua Umum DPP GMNI yang bernama Arjuna Putra Aldino. Menurut Arjuna, nasib warga mantan Kampung Bayam yang digusur saat pembangunan JIS di era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih terkatung-katung untuk memperoleh tempat tinggal. Mereka dulu dijanjikan bakal direlokasi ke Kampung Susun Bayam oleh Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Anies Baswedan.